Dicatat apa? Direkam? Iya. Nama Ida Bagus Rai Jelangke. Tanggal lahir 20 November 1964. Asli Bali, Kabupaten Badung. Ya itu. Kemudian pertanyaannya pertama, bagaimana perspektif Anda terkait kerukunan umat beragama? Berbicara masalah kerukunan, ini perspektif. Menurut Bapak sendiri? Perspektif. Jadi kita cari anonimnya dulu ya. Perspektif mungkin sama dengan cara pandang ya, cara pandang. Anda, jadi bukan saya, jadi perspektif Hindu ya. Iya, dari Indo. Ya, bukan Anda Hindu ya, itu ya. Jadi kalau di Hindu itu menjunjung tinggi kerukunan. Jadi perspektif kerukunan di dalam Hindu itu dituangkan dalam ajaran yang namanya Tri Itakarana. Satu, dan dua ada namanya Tattvanasi, ketiga ada namanya Wasudewa Kumbhaka. Sebelum membahas ketiga hal tersebut, kita definisikan dulu apa itu kerukunan. Kerukunan kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak agama, banyak suku, adat, budaya. Kita pluralisme agama. Jadi untuk mencapai kerukunan itu tentu harus adanya toleransi ya antar sama agama. Untuk kita toleransi itu juga harus ada saling menghormati, saling menghargai antara sesama umat beragama. Dan pemerintah juga sudah mencanangkan trilogi kerukunan beragama. Mungkin adik-adik sudah tahu trilogi kerukunan yang dicanangkan pemerintah? Sudah tahu kan ya? Jadi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi itu aja perspektif Hindu terkait dengan kerukunan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja upaya yang harus dilakukan supaya terjalin kerukunan antar umat beragama? Jadi upaya yang dilakukan kita sebagai umat Hindu, tentu saja kita dimulai dari diri kita sendiri. Apakah dalam diri kita ini sudah rukun? Ya, karena di dalam diri ini itu ada musuh. Ya, musuh yang pertama itu ada di diri kita. Ya, yang kalau di Hindu namanya Satwiku, ya, nah musuh yang ada. Sudahkah kita bisa mengendalikan musuh kita? Kalau belum, mungkin di dalam diri kita belum rukun. Kalau sudah di diri kita ini rukun, baru kemudian antar anggota keluarga. Kalau keluarga sudah rukun, antar masyarakat. Untuk mencapai
betul-betul kita harus menundukkan musuh-musuh tadi. Bagaimana caranya menundukkan, mengalahkan musuhnya adalah kita harus selalu berbuat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi mengikuti, melaksanakan ajaran-ajarannya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan selalu berbuat baik kepada setiap orang. Jadi mereka toleransinya kurang kalau ini kayak pada paham-paham. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perspektif Anda terkait kerukunan antar umat beragama? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita memiliki kerukunan. Ada 3 kerukunan. Ada kerukunan itu syariah karena kita sesama manusia. Kerukunan ada 3 kerukunan. Ada kerukunan itu syariah karena kita sesama manusia. Kemudian yang kedua, kita itu adalah ukhuwah watoniyah karena kita satu negara, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga ukhuwah Islamiyah karena kita satu agama. Nah, oleh karena itu di dalam perspektif terkait dengan kerukunan umat beragama itu tentunya kita harus melepaskan ukhuwah Islamiyah. Kalau sesama Islam memang yang harus karena kita sesama Islam. Nah, paling tidak ketika kita berhadapan dengan tetangga, dengan sesama negara, sesama manusia, ini kan masih ada ukhuwah itu, ada persaudaraan. Kita sesama manusia, kita sesama anggota negara, tentunya ini harus rukun dan harus bersatu dan tanpa memandang agama tentunya. Itu yang harus kita laksanakan. Sehingga karena kalau terkait dengan agama sebenarnya kan itu kan terkait dengan keyakinan. Nah, keyakinan itu kan kita sendiri di agama Islam sudah diajarkan untuk terkait keyakinan yang lakum dinukum waliyakin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku, gitu ya. Tapi terkait dengan terkait agama kita memang sesuai keyakinan kita. Tapi terkait dengan urusan kemasyarakatan, sosial, apalagi kita ada dampak erupsi Semeru, ada orang kecelakaan, kita kan harus melihat, ada orang jatuh, kamu agamanya apa, kan tidak perlu gitu ya. Kamu orang ya kita itu ukhuwah Madinah itu kan masa semua orang Madinah semua Islam kan enggak. Di situ juga ada orang Yahudi, ada Nasrani, itu pun ada kabilah-kabilah dan itu semuanya bisa menyatu dalam satu kota. Makanya dikatakan Madinah kota yang agak maju itu karena apa? Ya mereka adalah menghargai perbedaan itu. Karena memang istilahnya perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi kita jangan mencari perbedaan karena itu berbeda itu pasti, tapi bagaimana kita bisa mencari persamaan. Karena itulah kalau kita ingin rukun, ya kita cari persamaannya. Apa persamaannya? Yaitu kita sesama bangsa Indonesia, atau kita paling tidak kalau memang dengan negara lain kita sesama manusia. Ini adalah itu persamaannya gitu kan. Ya kan berarti tanpa memandang tanpa memandang sukunya apa, bangsanya apa, agamanya apa, ya sesama manusia kita sudah harus menjalin kerukunan itu. Makanya kita juga melihat ada anak-anak Palestina yang kemudian itu adalah memberikan ucapan bela sungkawa juga atas korban Semeru. Itu berarti kan sudah lintas negara, itu sudah tidak memandang agamanya apa dan kan lain, tapi yang karena ya ukhuwah syariah muncul gitu. Lalu kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana menurut Anda tentang kerukunan umat beragama, Bapak? Iya. Jadi kerukunan umat beragama pada pandangan agama Buddha begitu ya. Jadi ini adalah
diawali dengan mengedepankan kegotong royongan. Jadi dengan kegotong royongan disitulah kita akan menemukan jalan kerukunan. Nah, dengan kerukunan di sini sesuai dengan ajaran saya yang saya anut adalah kita harus setiap hari dalam kehidupan sehari-hari harus bisa mengembangkan yang kita kenal dengan cinta kasih dan kasih sayang. Jadi dengan cinta kasih dan kasih sayang itulah modal dasar kita bisa rukun kepada sesama. Jadi rukun kepada sesama bukan hanya rukun kepada sesama umatnya saja, tapi lebih penting rukun dari semua kalangan, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menerapkan di dalam hidup ini cinta kasih dan kasih sayang sesama manusia. Inilah modal kita untuk menuju kerukunan umat beragama. Jadi dikedepankan adalah hidup gotong royong. Nah, itu. Hidup gotong royong. Ada lagi? Kemudian apa saja upaya yang harus dilakukan supaya terjalin kerukunan antar umat beragama menurut perspektif Bapak? Oke, gitu ya. Untuk bisa terjalin kerukunan umat beragama, kita harus saling berdiskusi, kita harus saling bertemu, ya, saling berkunjung dari satu ke tempat yang lain. Ya, tempo hari kemarin kita sebagai umat di sini mengunjungi beberapa tempat, ya, baik itu tempat panti Weda, terus dinas sosial dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa menyalurkan beberapa macam ketentuan, ya, yang harus kita lakukan di dalam mewujudkan kerukunan ini. Jadi kita tetap mengacu pada ajaran kita, yaitu dengan pendekatan, ya, peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti ini sudah kita jalankan sejak dulu. Jadi sejak dulu kita sudah pernah menjalankan seperti ini. Bagaimana supaya kita ini bisa rukun dan damai. Nah, kita bisa mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini saling berkunjung. Dengan saling berkunjung itulah kita akan menambah wawasan, kita akan menambah pengetahuan, kita akan menambah persaudaraan. Kalau kita hanya berdiam di tempat, secara otomatis kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Mungkin kita akan pendiam saja gitu. Pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana perspektif Anda terkait kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama yang sekarang ini, enggak, atau pengertian saya sendiri? Dari perspektif Anda. Ya, kalau perspektif saya kerukunan umat beragama itu saling menghormati antar agama, ya. Karena kan masing-masing meyakini kalau apa yang dipercayanya itu yang paling benar. Cuman jangan kita memaksakan kebenaran kita kepada orang lain, itu yang susah. Karena yang menjadi polemik selama ini, yang buat jadi masalah, karena ada orang-orang yang memaksakan agamanya untuk dianut orang lain, atau bukan agamanya atau paham agamanya gitu. Nah, kalau itu nggak terjadi, ya maka kerukunan agama itu ya saling menghormati antar agama, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita berteman, kita dalam satu lingkungan masing-masing dengan agamanya, saling menghormati lah. Kita Natalan, ya umat Muslim menghormati, umat Muslim Lebaran kita juga menghormati, itu kira-kira. Kemudian apa saja upaya yang harus dilakukan supaya terjalin kerukunan antar umat beragama menurut Anda? Upaya yang dilakukan itu yang
banyak sih. Misalnya di setiap sekolah agama, yang pertama itu harus diajarkan tentang keberagaman. Iya. Ya, diajarkan tentang toleransi, kerukunan di setiap sekolah, sehingga ketika contoh ada seorang pendeta atau ustadz atau apapun itu pemimpin agama yang mengajarkan hal yang salah, kita bisa kritis gitu. Orang-orang yang sudah pernah dengar pelajaran tentang keberagaman itu bisa kritis. Oh pak, nggak begitu gitu, nggak mentah-mentah diterima aja. Yang selama ini kan yang terjadi itu apa karena kurang pemahaman atau gimana, yang sering-sering kita lihat di TikTok lah, di tweet kita, itu mentah-mentah ditelan gitu loh. Akhirnya misalnya jadi menjelekkan agama lain, Iya. jadi memusuhi yang paling utama apa. Makanya kan ada yang sampai ngebom tempat ibadah, Iya. bakar tempat ibadah gitu. Jadi upaya yang dilakukan sebenarnya harus dasar dulu nih dari pendidikan orang-orang yang sekolah agama, yang jadi ustadz lah, yang jadi pendeta lah, yang jadi pastor lah gitu. Dari sana dulu dibenahi, menurut saya baru mungkin ke jemaahnya itu nanti benar pengajarannya. Karena yang namanya juga jemaat kan, jemaah hanya mengikuti apa kata yang memimpin. Jadi kalau dia bilang A ya jemaahnya juga ikut A gitu. Jadi kalau ada pembenahan atau pengajarannya kan sudah sekarang diterapkan pemerintah itu yang memberantas radikalisme itu dari sekolah-sekolah, baik sekolah yang formal, informal gitu sih. Gini, menurut Anda apa yang menjadi faktor penyebab konflik antar umat beragama? Ya, Kan itu sekarang tadi. ini kan banyak masih terjadi konflik. Ya, cuman kan di Jember nggak terlalu ya. Enggak. Itu tadi karena sering memaksakan pahamnya seseorang yang dia nggak benar kepada orang lain. Itu. Padahal soal surga, soal keyakinan itu kan masing-masing. Iya. Kalau kita sudah memaksakan kepada orang lain, pasti ada yang nggak mau tuh. Misalnya nih di rumah saya biasanya kalau sebelum berdoa itu harus cuci tangan dulu. Tapi di rumah orang lain belum tentu cuci tangan dulu sebelum makan. Gitu. Masa saya paksakan orang lain cuci tangan makan, meskipun saya yakin cuci tangan itu benar gitu. Iya. Gitu. Itu yang sering membuat konflik di antar umat beragama. Ya dan lainnya yaitu tadi kurangnya kritis dari jemaah itu. Kalau jemaah iya aja, nggak kritis, nggak cari tahu apakah yang dibilang orang ini benar apa nggak tanya ke orang lain, ya akhirnya dia akan meyakini seumur hidupnya apa yang dia dengar. Kan seseorang itu hidup, saya menjalani apa yang saya anggap benar, saya menjalani agama saya dengan apa yang saya anggap benar. Nah untungnya kalau kayak saya kan belajar, gitu. Jadi saya belajar semua agama juga belajar, Islam, Buddha semua saya pelajari gitu, karena di kampus kan dipelajari. Dan bagaimana orang yang nggak jemaah yang biasa, mereka hanya menerima apa kata saya, gitu. Nah saya lah yang terpenting di situ, dimana apa yang benar yang sudah saya terima itu saya ajarkan juga dengan benar ke jemaah, sehingga tidak ada konflik nanti di lapangan ketika berbaur dengan keberagaman itu. Iya, baik. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh, gitu doang. Iya. Ya. Siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama.